Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman semua di rumah, berjumpa lagi dengan Pak Alfi. Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuat. Teman-teman, dalam pertemuan kita kali ini, seperti janji Bapak kemarin, bahwa sebelum kita mulai materi pembelajaran, Bapak akan memulai dengan sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bertemu dengan Dajjal. Dia adalah Tamim Ad-Dari. Pada suatu hari, Tamim Ad-Dari pergi ke laut bersama 30 orang teman-temannya. Malam, setelah tiba di tengah laut, kapal Tamim Ad-Dari diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Tidak hanya sehari dua hari teman-teman, tapi 1 bulan lamanya. Tamim Ad-Dari dan teman-temannya terombang-ambing di tengah lautan, hingga akhirnya kapal yang ditumpangi oleh Tamim Ad-Dari terdampar di sebuah pulau misterius. Setelah memastikan keadaan Tamim Ad-Dari dan teman-temannya, mereka mencoba untuk melihat daerah sekitar pulau. Apakah ada makanan yang bisa mereka makan? Setelah beberapa waktu mereka terkejut karena mereka bertemu dengan sosok yang aneh. Makhluk tersebut seperti hewan yang dipenuhi oleh bulu-bulu, sampai Tamim dan teman-temannya tidak bisa membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang dari hewan tersebut. Maka Tamim dan teman-temannya pun berkata, "Makhluk apa ini?" Tiba-tiba makhluk tersebut menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Setelah mendengar hewan itu berbicara, Tamim dan teman-temannya sangat terkejut. Mereka mengira bahwa makhluk tersebut bukanlah seekor hewan, melainkan syaitan, karena hewan itu tidak bisa berbicara. Namun tiba-tiba Jassasah berkata, "Seseorang telah menunggu kalian di kuil ibadah tersebut." Maka dalam keadaan bimbang, Tamim dan teman-temannya pun akhirnya pergi menuju kuil tersebut yang dimaksud oleh Jassasah. Sesampainya di dalam bangunan, mereka dikejutkan teman-teman oleh penemuan seorang yang badannya sangat besar. Bahkan Tamim sendiri tidak pernah melihat orang dengan badan sebesar itu sebelumnya. Orang tersebut dalam keadaan terikat di kedua kaki dan tangannya, beserta ada belenggu di lehernya, terikat dengan sangat kuat. Karena mereka penasaran, Tamim pun bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Namun pria tersebut tidak menjawab, justru bertanya balik, "Kalian sudah mampu untuk datang ke tempat ini. Siapakah kalian?" Mendengar perkataan itu, maka Tamim menjelaskan peristiwa yang menyebabkan dia dan teman-temannya terdampar di pulau tersebut. Mendengar cerita Tamim, tiba-tiba laki-laki tersebut bertanya tentang sebuah danau. Lalu Tamim pun menjawab bahwa danau tersebut masih banyak airnya. Laki-laki itu pun menjawab, "Nanti kelak air danau tersebut akan surut." Maka Tamim pun bingung dan teman-temannya juga bingung. Seakan-akan laki-laki tersebut tahu apa yang ke depan akan terjadi. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Setelah itu, laki-laki tersebut juga menanyakan tentang seorang nabi yang muncul di daerah Arab. Maka Tamim pun menjelaskan bahwa saat ini telah muncul seorang yang bernama Rasulullah Muhammad yang tinggal di Madinah dan mengaku seorang nabi. Ketika itu teman-teman, Tamim belum memeluk agama Islam, dia masih beragama Nasrani. Kemudian laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepada nabi itu, dan aku akan beritakan kepada kalian siapa aku. Sesungguhnya aku adalah Dajjal, dan tinggal sebentar lagi aku akan diberikan izin untuk keluar sehingga aku bisa berjalan di seluruh belahan negeri kecuali Mekah dan Madinah selama 40 hari." Begitu teman-teman kisah tentang sahabat yang bertemu dengan Dajjal. Tahu tidak teman-teman, mengapa Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah? Karena teman-teman, di Mekah dan Madinah selalu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, yang mana saat Dajjal berusaha untuk memasukinya, maka malaikat tersebut akan mengeluarkan pedangnya sehingga Dajjal tidak pernah bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW berkata bahwa
kita dipesankan oleh beliau bahwa jika kalian bertemu Dajjal, sebaiknya kita harus bersembunyi. Karena Rasulullah mengabarkan teman-teman, ada seorang yang kuat imannya, kemudian dia merasa bisa menghadapi Dajjal, tetapi ketika berhadapan dengan Dajjal, dia malah menyembah Dajjal teman-teman. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar dari umat Nabi Adam sampai akhir zaman. Dajjal adalah fitnah terbesar teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, kita berusaha untuk menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita semua, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka Allah akan melindungi ia dari fitnah Dajjal. Teman-teman, Dajjal juga nanti akan mengeluarkan semacam api dan air teman-teman. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa jika kalian melihat itu, maka pilihlah api teman-teman. Karena api yang ditampakkan Dajjal adalah sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan air yang ditampakkan Dajjal adalah neraka. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa ketika Dajjal datang teman-teman, akan banyak umat Islam yang murtad teman-teman, yang tadinya menyembah Allah menjadi menyembah Dajjal. Mereka menjadi kafir teman-teman. Dan teman-teman tahu bahwa orang kafir akan ketika meninggal dalam keadaan kafir, maka akan masuk neraka selama-lamanya. Oleh karena itu teman-teman, kita wajib berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal tersebut. Karena fitnah Dajjal ini sangat besar, fitnah yang sangat besar. Dan kita berusaha untuk menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, yang mana Allah akan melindungi kita dari fitnah Dajjal bagi hamba-hambanya yang menghafal ayat pertama surat Al-Kahfi. Baik teman-teman, cerita kali ini, kisah kali ini Bapak cukupkan sekian. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke materi pelajaran. Nah, materi kita kali ini adalah tentang sholat Id. Sholat Id itu bisa kita laksanakan di hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Nah, tapi sholat Id tahun ini sepertinya ada yang berbeda ya teman-teman. Betul teman-teman, sholat Id kali ini tidak bisa kita lakukan seperti biasanya di lapangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan kepada kita semua bahwa sholat Id dilaksanakan di lapangan. Akan tetapi karena kondisi dengan adanya pandemi corona ini, maka pemerintah membuat kebijakan teman-teman bahwa kita dilarang membuat perkumpulan termasuk sholat jamaah. Lalu bagaimana? Apakah kita bisa sholat Id di rumah? Betul teman-teman, ulama memperbolehkan dalam keadaan seperti ini kita bisa melaksanakan sholat Id di rumah. Apa bedanya dengan sholat Id di lapangan? Perbedaannya, jika sholat Id di rumah maka tidak ada khutbah teman-teman. Sholat Id di rumah juga pernah dilakukan beberapa sahabat dan tabi'in teman-teman, karena ada suatu alasan khusus dan ini diperbolehkan teman-teman. Lalu bagaimana sih cara sholat Id di rumah? Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa sholat Id di rumah dan di lapangan itu perbedaannya hanya ada pada khutbahnya. Tata cara pelaksanaannya masih sama. Lalu apa bedanya sholat Id dengan sholat-sholat biasa? Perbedaannya teman-teman ada di jumlah takbir tambahan. Ketika rakaat pertama teman-teman, setelah kita bertakbir, maka kita akan bertakbir lagi sejumlah 7 kali. Baru setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian di rakaat kedua kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Dan kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu
pergerakan sholat sama seperti sholat-sholat biasanya. Oh iya, Bapak juga ingin bercerita sunnah-sunnah sebelum kita sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang pertama adalah mandi, yang kedua adalah memakan kurma. Ulama mengatakan, lalu bagaimana jika tidak ada kurma? Ulama mengatakan kita bisa memakan yang manis-manis. Dan juga Rasulullah SAW ketika setelah selesai sholat id, maka beliau akan pulang dengan jalan yang berbeda dari jalan yang dilalui ketika datang sholat id. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah kapan sih waktu pelaksanaan sholat id? Ulama menjelaskan teman-teman, pelaksanaan sholat id dimulai ketika 15 menit setelah terbit fajar dan 10 menit sebelum adzan zuhur. Seperti itu teman-teman. Tapi waktu yang terbaik adalah di awal waktu. Baik teman-teman, kira-kira itu materi tentang Bapak seputar sholat id. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, karena sebentar lagi kita insya Allah akan melaksanakan sholat id, yaitu sholat Idul Adha. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari Bapak. Bapak mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.